Sebuah balok meluncur dengan kecepatan konstan pada bidang miring kasar dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal. Kemudian balok ditolak ke atas dengan kecepatan 8 meter per sekon. Jarak yang masih ditempuh oleh balok sebelum berhenti adalah berapa? Oke, jadi ini ada dua gerak ya dari balok. Jadi ketika bergerak ke bawah itu kecepatannya konstan, kemudian baru ditolak bergerak ke atas. Nah, saya gambarkan dulu untuk gerak pertama ya dari balok ini. Gerak satunya, kalau saya gambarkan, ini adalah bidang miringnya. Oke, terus ini baloknya. Ini baloknya ya. Nah, baloknya ini bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kalau bergerak dengan kecepatan konstan, ini V-nya itu konstan, maka bisa kita analisis bahwa ada gaya lain selain gaya berat yang bekerja pada balok tersebut. Nah, jadi gaya beratnya itu begini, akan menarik ke bawah. Kalau sudutnya adalah 30 derajat, maka uraian gaya berat yang sejajar dengan bidang miring itu menjadi W sin 30 ya. Nah, yang kesini yang tegak lurus gitu. Nah, berarti ada gaya lain ya yang menyeimbangkan tarikan gaya berat itu. Nah, tentunya di situ karena dikatakan bidangnya kasar, maka bisa kita katakan gaya yang bekerja adalah gaya gesek ya, F. Nah, dari sini bisa kita tuliskan sesuai dengan hukum Newton, sigma F sama dengan 0. Ini hukum Newton 1. Karena memang tidak ada percepatannya ya, maka F atau yang ke atas itu sama dengan W sin 30. Oke, itu dari keadaan 1. Nah, kemudian dari keadaan 2, kemudian baloknya itu ditolak ya, ditolak ke atas begitu. Ditolak ke atas sehingga punya kecepatan awal. Kecepatan awalnya itu dikatakan nilainya adalah 8 meter per sekon. Nah, masih menempuh jarak berapa sampai balok tersebut berhenti? Anggap saja berhentinya di sini. Nah, ini berarti nanti VT-nya nilainya adalah 0 ya. Nah, jarak yang ditempuh saya misalkan dengan S di sini. Nah, kemudian ada perlambatan tentunya ya, ada perlambatan. Nah, perlambatannya itu disebabkan oleh apa atau nilainya berapa? Nah, yang pertama tentu dari gaya berat ya yang menarik ke bawah sini. Nah, kembali lagi di sini adalah W sin 30. Nah, selain itu juga ada gaya gesek ya. Gaya gesek F di sini ya yang searah dengan W sin theta. Kenapa kok ke bawah juga gaya geseknya? Karena geraknya ke atas. Sehingga dari sini kita cari dulu percepatannya. Untuk menentukan percepatannya kita bisa pakai hukum Newton kedua. Percepatannya ini yang dimaksud adalah ini ya, perlambatan, maaf, bukan percepatan, karena awalnya punya kecepatan terus menjadi 0. Nah, perlambatannya tentunya arahnya ke bawah ya, searah dengan gaya tarik ke bawah W sin dan F itu. Sehingga F dan W sin-nya itu positif ya, karena searah dengan gaya atau dengan perlambatannya. Nah, M kali A. Nah, F-nya sendiri ini itu kan sama dengan W sin 30 juga. Berarti bisa saya uraikan menjadi MG sin 30 ditambah MG sin 30 sama dengan M kali A. Terus M-nya bisa kita coret. Sehingga kita akan dapatkan bahwa perlambatannya itu adalah 2G sin 30 atau 2 kali 10 kali setengah. Atau perlambatannya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, baru kita akan cari S-nya ya. Kita akan cari S-nya atau jarak tempuhnya. Untuk mencari jarak tempuhnya kita bisa menggunakan persamaan kinematika, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Nah, VT-nya kan 0, V0-nya kan 8, dikuadratin berarti 64. Kemudian perlambatannya kan 10 ya. Sehingga 20S itu sama dengan 64. Nah, sehingga S-nya nanti
hasilnya adalah 3,2 meter. Itulah jarak yang masih bisa ditempuh oleh benda tersebut ya. Atau jawabannya adalah C.